Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alfarizi dengan NIM 0720 11333008 dari jurusan Ilmu Politik sebagai salah satu peserta dari mata kuliah Kajian Kepresidenan. Pada kali ini kita akan membahas tentang suatu karya tulis, yaitu sebuah buku karya Jose Antonio Ceibub yang berjudul tentang Presidensial, Parliamentary, dan Demokrasi. Jadi dijelaskan pada buku ini bahwa terdapat dua sistem pemerintahan yang secara umum dipakai oleh negara di seluruh dunia, yaitu pemerintahan presidensial dan juga pemerintahan parlementer. Perbedaan yang paling mendasar yang dapat kita ketahui dari perbedaan antara presidensial dan parlementer adalah pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden, dan negara-negara presidensial biasanya di negara-negara yang menggunakan sistem presidensial adalah negara-negara yang secara sejarah itu menganut pada demokrasi yang dianut oleh Amerika, atau bisa dikatakan menganut atau mengadopsi sistem demokrasi yang digunakan oleh Amerika Serikat, tetapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan konstitusi dan sosial kultural budayanya masing-masing. Sementara untuk sistem pemerintahan parlementer, negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer ini cenderung mengadopsi nilai-nilai dan juga kebiasaan dari negara-negara seperti negara Inggris atau Britania Raya. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem di mana negara akan memilih melalui pemilihan umum wakil-wakil atau konstituen daripada masyarakatnya, dan dari perwakilan tersebut akan diberikan wewenang untuk memilih seorang kepala pemerintahan, yaitu seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri akan bertanggung jawab kepada parlemen, sementara parlemen akan bertanggung jawab terhadap konstituen atau masyarakatnya secara langsung. Pada buku Jose Antonio Ceibub dijelaskan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing sistem pemerintahan. Contohnya untuk presidensial tersendiri, dikatakan oleh Jose Antonio Ceibub bahwa konsep pemerintahan presidensial cenderung mengadopsi nilai-nilai absolutisme, di mana ketika pemilihan umum dilakukan untuk memilih seorang presiden, maka presiden tersebut akan menjadi pemenang secara seutuhnya, atau bisa dikatakan winner takes all. Dan ketika pihak oposisi itu menyatakan bahwa berseberangan dengan pemerintahan atau presiden itu tersendiri, maka beberapa hak politik dan juga kebebasan berpendapatnya akan dikerdilkan atau dikurangi. Selain itu, biasanya sistem pemerintahan presidensial secara sejarah cenderung mengadopsi nilai-nilai militeristik. Jadi terdapat beberapa kasus di Asia dan juga Amerika Selatan atau Amerika Latin, beberapa masa pemerintahan presidensial itu menganut sistem otoriter atau absolutisme. Misalnya seperti Indonesia ketika pada masa Orde Baru selama 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto, nilai-nilai militeristik itu sangat erat sekali dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Begitu juga ketika masa pemerintahan Manuel Noriega di Panama di Amerika Selatan, itu juga menggunakan sistem otoritarianisme pada masa pemerintahan presidensialnya. Kemudian terdapat juga kekurangan pada pemerintahan jenis parlementer. Ketika pemerintahan jenis parlementer ini di mana terdapat instabilitas politik dari masing-masing partai politik yang mengusung dari organ-organnya tersebut, dari fraksi-fraksi yang ada di parlemen. Seperti yang kita ketahui, berkuasa atau berhentinya seorang Perdana Menteri itu ditentukan oleh mosi tidak percaya. Ketika seringkali dalam kenyataannya penerapan sistem parlementer ini, masa kepemimpinan dari Perdana Menteri itu cenderung singkat karena terdapat instabilitas dan juga konflik kepentingan, dan juga terjadinya gejolak dan dinamika politik di dalam kabinet atau misalnya di dalam parlemen itu tersendiri, karena berbagai banyaknya kepentingan dari partai politik dan juga ketua umum partai. Sementara di
satu sisi jika melihat untuk mencari tentang stabilitas politik, jika berbicara tentang stabilitas politik, maka jenis pemerintahan presidensial lebih unggul dibandingkan pemerintahan parlementer. Tetapi dalam hal proses politik, dalam perumusan kebijakan dan juga pengambilan keputusan, lebih plural dan juga lebih multikultural sistem parlementer, karena dari sistem parlementer itu semua kepentingan dan juga latar belakang atau misalnya golongan-golongan kepentingan dari golongan-golongan, baik itu mayoritas dan juga minoritas, dapat tersampaikan. Sementara kalau misalnya berlihat pada sistem presidensial ini cenderung kepada konflik atau perebutan kekuasaan yang sifatnya itu sangat terbatas, sehingga dapat ditentukan siapa pemenangnya itu secara mutlak. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pada kepemimpinan presidensial, presiden itu mengemban dua tanggung jawab sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sementara pada ketika kepemimpinan parlementer, kepala negara dan juga kepala pemerintahan itu dipegang oleh dua orang yang berbeda. Kalau misalnya kita melihat pada monarki Inggris, konstitusional Inggris, Britania Raya, itu kepala negaranya dipegang oleh kerajaan seperti raja dan ratu, dan untuk kepala pemerintahan yang dipegang oleh perdana menteri. Sementara untuk presidensial itu, presiden itu juga merangkap sebagai kepala negara, sebagai sebuah simbol negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Untuk presidensial tersendiri, ketika pengambilan